Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan dulu Alkitab serta kidung ceria adik-adik. Kalau sudah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 151. Aku bersukacita. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, membangunkan kami dari tidur malam kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan segala baik. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya nanti, tidak dalam kurang suatu apapunnya. Terima kasih banyak Tuhan. Amin.
Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-31, yang ke-20 hingga ke-23. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Demikianlah Mazmur pujian. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur pujian yang sudah kita baca dan kita dengar tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 223. Tuhan, Kau memanggil aku, baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah segala hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri karena kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Maranatha. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Peggy. Hari ini Kak Peggy yang akan bercerita tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Firman Tuhan hari ini dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan pembacaan Alkitab
Alkitabnya dibiarkan tetap terbuka ya adik-adik. Adik-adik, ketika itu di dalam jemaat ada pengajaran-pengajaran sesat. Beberapa jemaat ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat tersebut. Tetapi ada juga jemaat yang tetap setia dan hidup dalam kebenaran. Yohanes sangat bersyukur kepada jemaat-jemaat yang tetap setia dan hidup dalam kebenaran. Yohanes mengingatkan kepada mereka tetap hati-hati kepada pengajaran-pengajaran sesat dengan tetap hidup setia, taat, dan melakukan ajaran Tuhan, yaitu kasih. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan adik-adik supaya adik-adik hati-hati kepada hal-hal yang menjauhkan adik-adik dari Tuhan. Misalnya nih, kayak adik-adik main gadget. Karena asik main gadget, lupa waktu, begadang, tidur malam, terus besok pagi mau males. Keasikan main gadget, lupa saat teduh, nggak baca firman Tuhan. Gara-gara gadget nggak belajar. Gara-gara gadget papa mama panggil adik-adik nggak mau denger. Melawan papa dan mama. Gara-gara main gadget asik sendiri. Lupa sama teman-teman. Nggak mau main sama teman-teman, asik aja sama gadgetnya sendiri. Nah adik-adik, lewat firman Tuhan ini adik-adik diingatkan. Hati-hati terhadap hal-hal yang menjauhkan adik-adik daripada Tuhan, yang menjauhkan adik-adik dari mengasihi Tuhan dan sesama. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya adik-adik diselamatkan. Oleh karena itu adik-adik, keselamatan yang sudah adik-adik terima dari Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan dengan hidup setia, taat kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi adik-adik ingat ya, hati-hati kepada hal-hal yang menjauhkan adik-adik dari Tuhan. Hiduplah taat, setia, dan mengasihi Tuhan dan sesama lewat perilakumu yang baik dan benar. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang kita akan merespon firman yang sudah kita dengar tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 176, Allah adalah kasih. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini di beberapa tempat terjadi bencana alam. Bencana gempa di Taruntung, Sumatera Utara, dan Cianjur, banjir di Makassar.
Tuhan Yesus mau menolong para korban ya Tuhan, menguatkan mereka Tuhan Yesus untuk melewati kesulitan yang mereka alami. Tuhan Yesus juga mau menolong dan memberkati para relawan, tenaga kesehatan, polisi, TNI yang menolong para korban ya Tuhan Yesus. Dan tolonglah agar pemulihan cepat terjadi di tempat bencana alam. Tuhan Yesus juga mau menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan kepala daerah Tuhan Yesus untuk memimpin dengan takut akan Tuhan dan dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi dalam bangsa ini. Dan berkatilah bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Yudea. Tuhan Yesus memberkati segala pelayanannya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Berkatilah para jemaat, sehingga jemaat ini Tuhan Yesus boleh membawa dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar. Dan juga berkatilah para pelayan kami, pendeta majelis, pelayan anak pelayan PT, Pelkat, dan juga komisi, agar mereka dapat melayani dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, dan tolong mereka juga Tuhan Yesus dalam pekerjaan mereka. Tolonglah mereka juga agar dapat mendidik dan menjaga kami sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan mereka yang sakit Tuhan. Tuhan mau memberkati obat yang mereka minum sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil kita menghantarkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan tadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau berterima kasih karena bimbingan-Mu kami boleh sampai ada saat ini dalam keadaan baik. Sampai saat ini Bapa, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Pakailah persembahan ini Bapa, agar kiranya dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di muka bumi ini. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, Pelkat PA mengundang adik-adik untuk menghadiri IMPA dengan keterangan sebagai berikut. Adik-adik, tidak henti-hentinya, kakak-kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini berlangsung. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dari kerumunan.
Warta PKPN selanjutnya, paduan suara anak akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 WIB sampai selesai. Keterangan sebagai berikut. Warta PKPA yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, berbuat baik, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 263 dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru, baitnya yang pertama saja. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkatilah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami anak-anak yang setia, taat kepadamu, dan mau melakukan kasih bagi keluarga dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Amin. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan bosan untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita lakukan dalam masa Advent? Dalam masa Advent, kita merenungi kehidupan kita. Apa yang direnungkan dalam masa Advent? Kita merenungkan kembali semua sikap, kata-kata, maupun perbuatan kita. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Karena itu, di minggu kedua ini kita menyalakan lilin kasih. Apa makna lilin warna ungu? Lilin warna ungu bermakna pertobatan. Dengan menyalakan lilin kasih ini, kita diingatkan untuk bertobat dari kesalahan kita, lalu belajar untuk mengasihi. Kita harus mengasihi dimulai dari orang tua, teman, serta alam kita.